saat ini kita dengan penguasaan pasar cat di Indonesia yang di 20%, kita kepingin terus sehingga bisa meningkatkan pangsa pasar tersebut sehingga bisa semakin mendominasi di Indonesia sebagai produsen cat nomor satu di sektor dekoratif. Itu tujuan kita yang lebih utama lagi. Oke, itu adalah tujuan besarnya. Tapi kalau kita lihat juga saat ini kan Avian itu memiliki sejumlah portofolio produk seperti cat dinding, cat kayu, dan juga cat besi, cat anti air, dan juga perawatan kayu. Dari mana sebenarnya kalau kita lihat secara segmentasi bisnis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan, Pak? Jadi sektor dari berbagai jenis produk yang Bapak sebutin itu yang memberikan kontribusi terbesar ada di cat pelapis anti bocor, cat tembok, dan cat kayu dan besi. Jadi ketiga segmen ini merupakan 3 produk utama atau segmen utama kami. Oke, ada 3 segmen keutamaan yang akan lebih besar, Pak. Tapi ketika kita melihat, Pak, dana hasil IPO juga yang didapatkan oleh Avia, akan digunakan untuk apa, Pak, paling besar nantinya? Pembangunan pabrik ketiga, karena kan kita selalu menargetkan agar pertumbuhan kita ini selalu di angka double digit ya. Jadi strategi kita ke depan itu selalu berhubungan dengan penambahan pusat distribusi yang kita miliki sendiri dan juga untuk mengantisipasi growth kita yang akan double digit, jadi kita mempersiapkan pembangunan pabrik ketiga. Jadi secara capital expenditure, pabrik ketiga ini akan menggunakan dana sekitar 750 miliar. Jadi akan kita mulai proses di tahun 2022 dan ditargetkan selesai di tahun 2025. Di mana saja, Pak, pembangunannya nanti rencananya? Ini lokasinya udah ditentukan di Cirebon. Di Cirebon nanti lokasi pembangunan yang baru begitu ya, Pak. Tapi Betul. di 2020 ketika kita melihat bahwa Avian ini menguasai 20%, Pak, dari pasar industri cat dan juga pelapis dekoratif. Boleh diupdate, Pak, sekarang itu seperti apa untuk di 2021 dan nantinya juga rencananya di 2022 mendatang seperti apa nantinya Avian akan menjadi pemain besarkah di industri ini, Pak? Ya. Jadi kalau kita ngelihat tantangan terbesar di industri cat, saya ini udah berkarir selama 21 tahun di perusahaan. Kondisi kita di tahun lalu itu merupakan kondisi yang paling berat ya, karena COVID ini kan terus terang membuat kejutan bagi seluruh orang di dunia termasuk Indonesia. Jadi tapi di tahun 2020 kita di tengah serangan pandemi COVID ini masih tetap bisa tumbuh meskipun single digit. Dari sisi net income kita juga bisa tumbuh double digit ya tahun lalu. Jadi di tahun 2021 ini pertumbuhan kita juga semakin sehat, semakin tinggi. Sampai dengan year to date Oktober kemarin kita masih di sekitar 16% gitu kira-kira top line kita. Net income kita juga tumbuh masih sehat di tahun ini. Jadi kita merasa bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini kita berhasil mengambil market share lagi, sehingga harusnya angka market share kita sekarang pasti lebih gede dari 20%. Oke, dan juga di 2022 mendatang juga ditargetkan gitu lebih besar lagi ya, Pak, market share untuk Avian ini? Betul. Jadi Ya, Pak. target kita untuk 5 tahun ke depan secara CAGR itu di 15-16% terus itu target kita. Oke, seperti itu target dari Avian. Melihat juga bahwa banyaknya juga pemain di industri cat ya, Pak. Kita ketahui, Pak, ada beberapa brand-brand juga bermain di industri cat ini. Anda melihat apa sebenarnya yang menjadi keunggulan Avian ini sehingga bisa menjadi pemenang dan juga memperluas market share ya, Pak? Ya, jadi kita sebagai perusahaan cat kita ini memiliki keunikan karena kita ini vertically integrated ya. Jadi kita ini memiliki integrasi mulai dari hulu boleh dibilang sampai ke hilir. Jadi bahan baku cat sebagian kita produksi sendiri. Lalu kita memiliki 2 pabrik saat ini, di mana pabrik ketiga akan dilakukan pembangunannya mulai tahun depan. Tapi yang lebih unik lagi, kita ini memiliki pusat distribusi sendiri, di mana per hari ini kita memiliki pusat distribusi di 101 lokasi. Jadi yang ke 100 kemarin di Blora lokasinya, tapi yang ke 101 ini di Timika. Jadi seiring dengan perkembangan negara Indonesia, di mana pemerintah juga lagi melakukan pengembangan bukan hanya sekedar di Pulau Jawa, tapi banyak di luar pulau juga, kita juga melakukan hal yang sama, Pak Gibran. Jadi yang membuat kita memang beda dengan banyak pabrik lain ini adalah keberadaan dari pusat distribusi sendiri yang kita miliki ini nih, 101 per hari ini, tapi tahun depan kita akan menambah 8 lokasi lagi untuk pusat distribusi yang kita miliki sendiri.